dalam perspektif otonomi daerah. Hal ini diprakarsai oleh KPPOD karena lantaran ada isu terkait dengan Omnibus Law, khususnya terhadap dengan RUU Cipta Kerja di klaster perizinan berusaha. Hal tersebut disinyalir oleh kami selaku analis kebijakan KPPOD untuk perlu menciptakan sebuah acara agar dapat mensosialisasikan kepada publik betapa pentingnya RUU Cipta Kerja ini, sehingga kita bisa melihat dari perspektif otonomi daerah. Dan untuk pematerinya ada teman-teman saya juga dari KPPOD selaku analis kebijakan. Pertama adalah Mas Arman Suparman, lalu ada Mbak Deni, serta ada Mas Adit. Sehingga waktu dan tempat dipersilakan untuk teman-teman yang depan. Terima kasih. Terima kasih Mas Glib, rekan peneliti kami KPPOD juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Maaf, Pak Endi sedang di perjalanan menuju ke sini karena terjebak macet karena kondisi sedang hujan deras seperti itu. Jadi harapannya nanti mungkin bisa tetap menemani kami dari awal diskusi hingga akhir. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Lid bahwa KPPOD mengadakan diskusi media, saya pikir ini bukan yang pertama ya, teman-teman juga pasti sudah, teman-teman jurnalis, rekan-rekan jurnalis pasti sudah pernah mengikuti diskusi-diskusi sebelumnya, dan ini terkait dengan isu-isu yang biasanya memang kami anggap krusial untuk kami angkat di diskusi publik. Nah, sangat relevan sekali karena diskusi tentang Omnibus Law ini kami angkat karena memang di minggu-minggu ini pembahasan di DPR seperti itu. Jadi harapannya bukan hanya memberikan sosialisasi, tetapi juga kami sedikit memberikan rekomendasi atas hasil studi kami sebelumnya di beberapa daerah, mungkin seperti itu. Dan terkait dengan konteks besarnya kenapa kemudian KPPOD mengambil studi terkait dengan Omnibus Law ini, memang karena beberapa waktu ini kami sangat concern sekali melihat daripada 5 prioritas kerja Jokowi Ma'ruf yang memang 2 diantaranya itu yang ketiga dan yang keempat terkait dengan regulasi dan juga birokrasi ini menjadi fokus dari KPPOD seperti itu. Dan terkait dengan regulasi yang diangkat adalah penyederhanaan regulasi ini memang sekarang dalam proses penerbitan 2 Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja dan juga RUU Perpajakan. Dan di di RUU Cipta Kerja tersebut memang bisa menjadi fokus daripada penciptaan lapangan kerja seperti itu. Dan memang untuk mendorong ke arah sana fokus yang difokuskan atau yang menjadi perhatian daripada pemerintah, yaitu ada investasi UMKM dan juga pemerintah itu sendiri melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah proyek pemerintah yaitu investasi pemerintah dan juga kemudahan proyek pemerintah. Yang menjadi fokus dari KPPOD itu sendiri adalah di fokus di investasi, di mana di sana ada, kami menyebutnya ini adalah klaster pokok ya. Ada klaster pokoknya di investasi ini, ada ekosistem investasi di mana sub klasternya itu ada penyederhanaan perizinan, kemudian berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan dan selanjutnya. Dan juga di UMKM, fokus di UMKM ini klaster pokoknya adalah pemberdayaan perlindungan UMKM, dan juga di pemerintah, di proyek pemerintah itu tadi yang menjadi fokus studi daripada KPPOD adalah penyederhanaan perizinan dan juga kemudahan berusaha. Dalam studi kami, fokus klaster penyederhanaan perizinan dan juga kemudahan berusaha ini adalah hal yang kami anggap sebagai 2 isu yang merangkum daripada end-to-end pengurusan perizinan berusaha, mulai dari fase memulai usaha, kemudian juga
konstruksi hingga operasional dan komersial seperti itu. Dan di studi Omnibus Law kami ini kami lakukan di 5 daerah, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, dan juga Kota Bogor. Dan yang menjadi fokus sektor kami memang di sektor pariwisata, perindustrian, dan juga perdagangan, karena ini adalah beberapa sektor yang memang menjadi sektor yang menjadi fokus daripada KPPOD juga seperti itu. Nah, dari beberapa konteks tadi, mulai dari kemudian prioritas pemerintah, Jokowi Ma'ruf, kemudian juga usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sehingga kami sedikit membuat kerangka berpikir yang ini nanti istilahnya akan menjadi guidance kami dalam melihat bermasalahan dalam proses penyederhanaan perizinan misalnya. Nah, KPPOD sebelumnya melakukan studi terkait juga penyederhanaan perizinan, dan memang melihat bahwa permasalahan utama dalam proses penyederhanaan perizinan itu ada pada tiga faktor gitu ya, yaitu dari deregulasi, debirokratisasi, dan juga digitalisasi. Di mana dalam fokus deregulasi itu kami memberikan masukan memang kepada pemerintah pusat, salah satunya adalah dengan Omnibus Law ini gitu kan. Dengan Omnibus Law ini memang menjadi salah satu rekomendasi kebijakan kami pada studi tahun 2019 itu. Di mana dalam prosesnya nanti tidak mungkin kami melupakan asas-asas daripada desentralisasi dan juga otonomi daerah itu sendiri, ya, dimana kalau kita berbicara tentang azas desentralisasi dan otonomi daerah, pastinya kita juga akan berbicara tentang urusan konkuren gitu ya, pembagian urusan pemerintahan seperti itu. Nah, dalam rangka mewujudkan ekosistem investasi, kemudahan dan kepastian berusaha, kami pikir pemerintah melakukan ini bisa dikatakan inovasi juga ya, dari istilahnya kemarin adalah licensing approach, pendekatannya lebih kepada perizinan, sehingga kalau sekarang ini lebih ke risk based approach-nya seperti itu, bagaimana resiko-resiko yang dikaji dari kegiatan usaha itu, baru kemudian levelingnya seperti apa, baru kemudian bisa diambil tindakan apakah itu cukup dengan registrasi atau standarisasi atau izin seperti itu. Nah, Omnibus Law sendiri kami apresiasi karena sudah menyampaikan bahwa risk based approach ini sistemnya sudah sangat bagus seperti itu ya, mulai dari penetapan tingkat resiko kegiatan usaha pun sudah dibagi dari nilai tingkat bahayanya dan juga potensi terjadinya bahaya seperti apa. Kemudian dari nilai tingkat bahayanya itu juga memperhitungkan aspek dari kesehatan, keselamatan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan juga aspek-aspek yang lain, di mana juga memperhitungkan jenis kegiatan berusaha. Jadi memang dalam pemeringkatan atau penilaian tingkat bahaya ini mencakup berbagai kriteria seperti itu ya, mulai dari jenis kegiatan usahanya apa, lokasi kegiatannya seperti apa, dan juga bagaimana sumber daya yang ada di sana. Dan juga kemudian potensi terjadinya bahaya itu pun melalui perhitungan yang bisa dilihat di empat leveling seperti itu ya, tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, dan juga sering terjadi, di mana outputnya nanti itu adalah leveling kegiatan usaha apakah memiliki resiko rendah, menengah, dan juga tinggi. Jadi dalam Omnibus Law ini kami sangat mengapresiasi pemerintah karena dalam rancangannya sudah berjalan berinovasi, mulai dari kemarin itu pendekatannya hanya perizinan saja gitu ya, perizinan, sedangkan di sini banyak kajian terkait dengan resiko daripada usaha itu sendiri gitu. Ketika kemudian ada leveling resikonya, baru kemudian bisa diambil tindakan istilahnya ya, apakah kemudian nanti pengurusan izin atau hanya mencukupi dokumen standarisasi seperti itu, atau hanya cukup registrasi saja. Nah, mungkin untuk fase yang akan menjadi obrolan kita
pagi menjelang siang ini adalah fase terkait dengan bisnis proses kegiatan berusaha, penyederhanaan perizinan itu sendiri, mulai dari alur memulai usaha, konstruksi dan juga operasional. Mungkin untuk alur izin memulai usaha bisa langsung disampaikan oleh rekan peneliti kami, Mas Arman. Silakan Mas Arman. Baik, terima kasih Pak Heni. Sebelum saya memasuki fase memulai usaha dan fase konstruksi dan nanti terakhir di fase operasional memulai usaha, ada sedikit catatan kami terkait dengan apa yang disebut tadi oleh Mbak Eni sebagai risk based approach, yang dimana adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya adalah paradigma perizinan sekarang ke paradigma risk based approach. Tapi kami ada beberapa catatan dalam pendekatan ini. Pertama, terkait dengan kriteria yang menentukan risiko. Kalau teman-teman jurnalis baca di RUU itu hanya terkait dengan keselamatan, kesehatan, gitu ya, kemudian keamanan. Sementara kalau teman-teman baca di naskah akademik dan beberapa kajian sebelumnya, ada risiko terkait dengan risiko sosial, budaya di sana, dan juga risiko finansial. Ini yang belum dimasukkan di dalam RUU ini, gitu. Kemudian catatan kami juga dalam penentuan risiko-risiko ini, entah itu risiko rendah, sedang dan menengah, keterlibatan Pemda itu sangat minim, bahkan nol, gitu ya. Padahal yang sangat mengetahui risiko di Papua, misalnya risiko di Aceh, itu adalah Pemdanya. Sementara di sini kami melihat penentuan risiko itu oleh pemerintah pusat, dan rentang kendali, rentang jangkau antar pusat dengan daerah itu sangat jauh. Jangankan bicara Jayapura, bicara Duga, bicara wilayah di Papua sana, tapi di dalam wilayah sendiri belum tentu pemerintah pusat, gitu ya, bisa mengetahui risiko paling kecil atau paling besar dari setiap kegiatan usaha. Itu catatan kita terkait dengan risk based approach ini, gitu. Kemudian terkait dengan fase memulai usaha, kenapa kami membaginya dari fase memulai usaha, fase konstruksi, dan kemudian fase operasional? Karena ini adalah bisnis proses perizinan usaha. Dari dia mulai, dari dia menentukan lahan, dari dia mendirikan bangunan sampai dia bisa beroperasi. Sehingga kami coba membedah RUU Cipta Kerja ini dalam ketiga fase ini. Meskipun kalau teman-teman jurnalis melihat, gitu ya, dari RUU ini ada 11 klaster, gitu. Dan kami tidak mungkin membedah semua klaster itu, dan kami cukup mengambil apa yang menjadi atau diakomodir dari tiga fase itu. Pertama itu klaster kemudahan berusaha, dan juga fase sederhana perizinan berusaha. Dan terakhir nanti ada administrasi pemerintahan, karena itu terkait dengan kewenangan dan birokrasi, siapa yang memberikan izin, siapa yang memberikan persetujuan, gitu. Baik, pertama mulai dari fase memulai usaha. Kebetulan yang kami pakai adalah pendekatannya Bank Dunia, gitu ya. Ketika kita memulai usaha, itu selalu bicara terkait dengan pendirian badan usaha, gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan bagaimana dia beroperasi. Dalam hal ini kalau teman-teman baca di Ease of Doing Business yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, gitu, dan juga oleh KPPOD sebenarnya, terkait dengan pendirian PT dan proses pengurusan SIUP di pemerintah. Dulu ada SIUP TDP, tapi dengan sekarang ada nomor induk berusaha, TDP-nya hilang, sekarang ada SIUP itu. Dan kami sebenarnya sudah punya kajian tersendiri juga terkait dengan proses simplifikasi ini melalui online single submission. Tapi hari ini kita coba fokus ke Omnibus Law. Pertama, terkait dengan pendirian PT. Dalam RUU ini, kalau teman-teman baca, kewajiban modal dasar masih dicantumkan, gitu ya. Dan itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Ini kita patut apresiasi karena selama ini selalu ada perdebatan apakah modal dasar itu diwajibkan atau enggak. Tapi karena kita ikut dalam proses perankingan Ease of Doing Business itu, makanya selama ini selalu jadi perdebatan apakah modal dasar itu harus ditetapkan, misalnya 50 juta atau 100 juta, tapi itu berpengaruh terhadap tingkat cost di perhitungan Ease of Doing Business, gitu. Tapi di RUU ini cukup tegas, dia mengatakan ada modal dasar, tapi berdasarkan keputusan para pendiri, kesepakatan para pihak, gitu ya. Tapi kami melihat ada inkonsistensi di sini. Kalau teman-teman baca definisi apa itu perseroan terbatas, intinya adalah ada perjanjian dua belah pihak atau lebih, gitu ya. Tetapi dalam RUU ini ada yang dinamakan PT yang bisa didirikan oleh satu orang. Maksudnya memang baik untuk afirmasi untuk usaha mikro kecil, gitu. Tapi dia sudah melanggar apa yang disebut sebagai PT. Jadi ada inkonsistensi dalam definisi perseroan terbatas. Meskipun ini adalah afirmasi pemerintah terhadap UMK,
dari mikro kecil, tapi dia sudah mendengar ketentuan terkait dengan perseroan terbatas gitu. Yang kedua, terkait dengan fase memulai usaha ini, selama ini dalam kajian KPPOD khususnya di fase memulai usaha, yang selalu menjadi hambatan perusahaan di daerah adalah munculnya prosedur mengurus surat keterangan domisili usaha, mengurus persetujuan tetangga, dan mengurus izin HO. HO ini selalu menjadi diskusi dalam 3-4 tahun terakhir, meskipun sudah dihapus oleh Permendagri misalnya. Tapi di daerah itu masih ada yang praktikan HO gitu. Kenapa mereka praktikan? Karena di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah masih ada retribusi HO. Ini yang menjadi dasar argumentasi beberapa Pemda untuk tetap mempraktikkan izin HO, izin gangguan ya. Tapi kita apresiasi di RUU Cipta Kerja ini dengan tegas dia mengatakan Undang-Undang Hindar Koordinasi yang tahun 40-an itu, zaman kolonial itu dihapus gitu ya. Tapi kami belum melihat terkait dengan ketentuan SKDU dan persetujuan tetangga. Sebenarnya yang memberikan jaminan bahwa sebuah usaha itu aman dari sisi lingkungan dan lingkungan sosial adalah negara, bukan tetangga gitu ya. Bukan juga kelurahan, karena SKDU ini kalau teman-teman melihat gitu ya, tidak ada dasar hukum di regulasi nasional, tapi itu dipraktikkan. Kenapa dipraktikkan? Karena itu dipersyaratkan ketika misalnya dia mengurus NPWP badan SKDU ini gitu ya. Di DKI ini memang sudah dihapus gitu ya, tapi praktiknya masih ada. Dan lebih jeleknya lagi, muncul unofficial cost dalam proses pengurusan SKDU ini. Ada yang 1 juta, ada yang 200.000, bahkan ada yang 2 juta. Ini unofficial gitu ya, karena memang tidak ada di dalam peraturan gitu. Kemudian yang kami lihat juga di memulai usaha, kami patut apresiasi juga dengan munculnya namanya NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini lebih tepat seperti nomor identitas berusaha. Prosesnya selama ini sudah berjalan baik di semua daerah gitu ya. Meskipun kalau melihat dalam diskusi dengan Pemda-Pemda, seringkali ini menjadi topik perdebatan karena menurut mereka kenapa kok dikeluarkan oleh lembaga OSS, lembaga yang ada di pusat, bukan oleh daerah gitu. Itu yang menjadi. Tapi dari sisi proses pengurusan NIB itu tidak membutuhkan waktu yang lebih dari 1 jam saat ini. Ya. Itu di fase memulai usaha. Jadi catatan kami di sini adalah terkait dengan pertama soal PT yang didirikan oleh satu pihak saja, kemudian terkait dengan tidak diakomodirnya terkait dengan persoalan SKDU dan izin tetangga dalam fase memulai usaha. Yang berikut dalam fase konstruksi. Dalam fase konstruksi itu ada 4 tahapan kalau teman-teman lihat dalam prosedur kita mendirikan bangunan gitu ya. Pertama, soal yang kesesuaian peruntukan tata ruang gitu ya. Di sini ada izin lokasi. Kemudian ada prosedur terkait dengan kelayakan lingkungan. Di sini ada izin lingkungan gitu ya. Di izin lingkungan ini ada topik terkait AMDAL, UKL, ada SPPL gitu ya. Setelah dia mengurus kelayakan lingkungan, dia akan mengurus soal keamanan bangunan. Dalam hal ini adalah IMB, izin mendirikan bangunan. Kemudian nanti terakhir soal apakah sebuah bangunan itu layak atau tidak, itu terkait dengan SLF. Ya. Kami coba bedah RUU ini dari khususnya di fase konstruksi dari keempat fase ini, dari kesesuaian peruntukan, kelayakan lingkungan, keamanan bangunan, dan kelayakan bangunan. Gitu ya. Pertama, terkait dengan izin lokasi ya. Jadi kalau kita akan mendirikan sebuah bangunan, kita pasti paling pertama adalah apakah bangunan yang saya akan dirikan ini sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau enggak gitu ya. Nah, dalam RUU gitu ya, terkait dengan izin lokasi ini, dia menghapus izin lokasi tapi menggantikannya dengan menyesuaikan dengan peta RDTR digital gitu ya. Jadi izin lokasi dihapus ya, tapi diganti dengan si pelaku usaha akan menyesuaikannya dengan peta RDTR digital. Ini titik yang sangat krusial. Kenapa? Selama ini kalau teman-teman lihat data gitu ya, saat ini di Indonesia baru ada 50-an RDTR gitu ya. Dari 500-an sekian kabupaten kota, kita baru punya 53 RDTR gitu ya. Itu bukan di 53 kabupaten kota ya, karena ada RDTR kecamatan, ada RDTR regional gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara RDTR
digitalnya. Di DKI sekarang sudah ada, jadi dari sisi kesiapan sebenarnya terkait dengan RDTR digital ini DKI cukup siap. Gitu ya. Tapi persoalannya, bagaimana dengan daerah-daerah yang saat ini belum punya RDTR gitu ya? Bagaimana saya sebagai pelaku usaha akan menyesuaikan dengan RDTR kalau daerahnya tidak punya RDTR? Tapi krusialnya lagi, ketika daerah tidak punya RDTR, dia harus menyesuaikan dengan RT RW, yang dimana yang memberikan persetujuannya adalah siapa? Bukan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat. Ini sangat krusial gitu ya. Bagaimana saya di DKI gitu ya, di Jakarta, saya sebagai lembaga pemerintah pusat misalnya, saya mengecek tata ruang di wilayah di paling ujung timur sana, di paling ujung barat gitu ya, paling ujung utara selatan gitu. Nggak mungkin dong gitu ya. Makanya di depan kantor kementerian nggak mungkin juga mereka ngecek gitu, apakah sesuai tata ruang atau enggak. Ini dari titik krusial di RUU ini gitu, soal kesesuaian, soal kewajiban menyiapkan RDTR gitu ya. Dan dalam ketentuan di RUU ini, ketika daerah tidak punya RDTR, pusat bisa ngambil alih untuk menyesuaikan tata ruang berdasarkan RT RW, berdasarkan zonasi ke kawasan segala macam itu ya. Yang skopnya lebih besar, lebih umum, lebih general ketimbang RDTR. Ini yang menjadi titik krusial gitu ya. Yang berikut terkait dengan tata ruang. Tadi depan sudah dijelaskan terkait dengan risk base, ada level risiko sedang, rendah, menengah, besar gitu ya. Dalam ketentuan terkait RDTR, ketika para pelaku usaha mengecek bahwa tata usaha saya ini bisa atau sesuai dengan tata ruang, dia bisa langsung mulai. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan usaha yang level usahanya tinggi? Apakah hanya bisa langsung sesuai? Apakah bisa langsung memulai tanpa harus mengurus dokumen kelayakan lingkungan, tanpa harus mengurus GMB? Ini yang kami melihat ada ruang di mana ini nggak efektif, nggak bisa dijalankan karena daerah memang nggak punya RDTR. Yang kedua, tidak ada ketentuan yang mengatur tadi seperti yang saya jelaskan hubungan antara risk base itu dengan penyesuaian tata ruang. Gitu. Bagaimana dengan usaha-usaha yang risknya besar atau menengah, gitu ya? Tetapi tidak ada RDTR-nya, nggak ada RDTR. Jadi ini dari titik krusial. Gitu. Yang berikut, ketiadaan RDTR ini juga punya potensi yang cukup besar terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Bayangkan dari 50-an RDTR dan sisanya itu dikemanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ketidakpastian wewenang soal tata ruang. Gitu ya. Kalau kita bicara tata ruang, ada perencanaan tata ruang, ada pemanfaatan tata ruang, ada pengendalian pemanfaatan tata ruang. Ada 3 hal terkait tata ruang ini. Di RUU ini, kesan sentralisasinya sangat kuat. Gitu. Ya. Ini cukup berbahaya. Karena selama ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tetapi di RUU ini diberikan oleh pemerintah pusat. Ya. Bagaimana Kementerian KL, meskipun kalau teman-teman baca juga definisi terkait dengan pemerintah di sini juga masih sangat abu-abu. Siapa itu pemerintah? Siapa itu pemerintah pusat yang akan mengawasi terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Itu yang kami lihat terkait dengan tata ruang. Yang berikut soal ketika misalnya ada tumpang tindih terkait dengan tata ruang, dengan izin, dengan zonasi segala macam, dengan hak atas lahan bangunan, itu diselesaikan dengan Perpres. Padahal semangat omnibus ini kan ingin mengatasi tumpang tindih ini gitu. Kenapa diserahkan lagi ke peraturan yang lebih rendah di bawah undang-undang? Yang berikut terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis. Di dalam RUU ini hanya dijadikan pertimbangan saja. Padahal di undang-undang sebelumnya ini jadi dasar utama ketika kita melakukan penyesuaian tata ruang soal KLHS. Gitu. Yang terakhir terkait dengan penetapan RDTR. Saat ini dari 50-an RDTR itu dasar hukumnya adalah peraturan daerah. Gitu ya. Di RUU ini RDTR akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Gitu ya. Dari sisi proses kita memang mengapresiasi karena dalam proses penyusunan peraturan kepala daerah lebih mudah, hemat gitu ya, lebih cepat gitu ketimbang perda gitu ya. Karena nanti persoalannya adalah apakah ketika setiap 5 tahun rejim berganti, apakah dia dengan seenaknya bisa mengubah kebijakan tata ruang. Ini yang menjadi catatan kritis terkait dengan tata ruang. Nah, lebih hebat lagi kalau nanti teman-teman lihat di fase bagaimana kelayakan lingkungan, kelayakan bangunan. Nah, untuk itu saya serahkan ke rekan saya Mas Adib terkait dengan dokumen kelayakan lingkungan dan IMB ya.
Ya, baik. Terima kasih Mas Arman. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya terkait fase konstruksi adalah mengenai kelayakan lingkungan. Di sini kami mengomentari 4 hal utama dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini terkait lingkungan. Ada 4 hal. Pertama itu izin lingkungan, kedua terkait uji kelayakannya yaitu berupa AMDAL. Yang ketiga adalah SDM. SDM di sini merupakan ahli yang ditunjuk dan harus memiliki sertifikat dalam melakukan uji kelayakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kewenangan. Baik, kita pertama masuk ke izin lingkungan. Nah, terkait izin lingkungan ini kami sebenarnya mengapresiasi apa yang sudah disebutkan di RUU ini. Pasal terkait izin lingkungan ini dirubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan hidup. Nah, menurut kami dengan simplifikasi izin ini akan mempermudah bagi para pelaku usaha dalam memuluskan mereka dalam memulai usahanya. Nah, dalam upaya memperoleh keputusan kelayakan lingkungan hidup, mereka harus berdasarkan suatu uji lingkungan yaitu AMDAL. Namun dalam uji AMDAL ini masih kurang jelas terkait kriteria dan kegiatan usaha apa yang wajib AMDAL. Di sini belum diatur di RUU. Nah, ini mungkin PR kedepannya bagi pemerintah, apakah perlu menetapkan suatu peraturan pemerintah terkait kriteria ataupun kegiatan usaha yang wajib AMDAL. Kemudian kami juga mengomentari terkait penghapusan Komisi AMDAL. Komisi AMDAL ini sebenarnya merupakan suatu upaya kontrol. Jadi Komisi AMDAL ini terdiri dari beberapa pihak. Di dalamnya ada pakar, ada dinas-dinas terkait, akademisi, kemudian juga termasuk di dalamnya masyarakat. Nah, ketika Komisi AMDAL ini dihapus, kami merasa nanti bagaimana hasil AMDAL ini dapat dikontrol apabila hasil AMDAL ini hanya dihasilkan oleh ahli AMDAL yang bersertifikat tanpa sidang AMDAL. Namun di lain itu kami juga mengapresiasi penyederhanaan prosedur kajian AMDAL, yaitu pelibatan masyarakat. Tidak semua masyarakat yang berada di sekitar usaha yang kita ajak diskusi dalam AMDAL, tapi hanya masyarakat yang terdampak langsung. Kemudian terkait penyusunan AMDAL, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, kami juga mengapresiasi. Sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah hanya membantu proses AMDAL yang dilakukan oleh usaha yang memiliki ekonomi rendah. Sementara dalam RUU ini sudah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat membantu penyusunan AMDAL untuk usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian terkait SDM, nah kami di sini agak khawatir karena selama ini baik dari sertifikasi maupun dari keberadaan dari SDM yang ahli AMDAL ini, selama ini kami belum pernah dengar istilahnya apakah mereka ini bersertifikat ini sudah ditentukan peraturannya, dan ini ke depan mungkin perlu mendapat kajian khusus. Kemudian terkait kewenangan, seluruh dokumen baik itu hasil uji AMDAL maupun izin keputusan kelayakan lingkungan hidup itu semua diterbitkan oleh pusat. Nah, ini berarti kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu dihilangkan terkait penerbitan izin ini. Nah, ini terkait dengan fungsi kontrol terhadap lingkungan di wilayah masing-masing. Ya, selanjutnya kita terkait analisa keamanan dan kelayakan bangunan. Di sini kami juga mengangkat 4 hal. Di sini ada beberapa hal yang menjadi fokus kami. Pertama itu adalah terkait IMB. IMB selama ini menjadikan suatu syarat administratif dalam pembangunan bangunan. Namun dalam RUU Cipta Kerja ini
pasal terkait syarat administratif yang termasuk di dalamnya ada IMB itu dihapus dan kemudian itu dirubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Dengan demikian akan ada ketidakjelasan terkait standar teknis maupun administratif dalam pembangunan bangunan ini. Namun di lain hal, meskipun disebutkan ada pasal yang menghapus IMB, ternyata di pasal berikutnya masih ada pasal menyebutkan daerah berhak untuk menarik retribusi IMB. Nah ini kami anggap sangat bertentangan. Kenapa di atas sudah disebutkan dihapus, tapi di bawah itu masih ada retribusi IMB? Nah ini mungkin ada perlu diskusi atau studi lebih lanjut. Kemudian terkait SDM pelaksana, di sini pemerintah pusat dapat menunjuk penyedia jasa, perencana, pelaksana, pengawas, dan pengkaji teknis terkait bangunan. Nah ini juga sama dengan lingkungan tadi. Apakah selama ini sudah ada lembaga sertifikasi yang dapat memberikan sertifikat penyedia jasa seperti itu? Kalau belum, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mengatur terkait hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait kewenangan. Di sini ada pertama kewenangan persetujuan bangunan gedung yang pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga memiliki rentang kendali yang jauh. Seperti tadi Mas Arman sudah sebutkan di depan, apabila kewenangan tersebut diatur oleh pusat akan mengurangi fungsi kontrol dari pemerintah daerah terhadap persetujuan bangunan tersebut. Baik, tahap terakhir dari fase ini adalah alur izin operasional. Nah, terkait hal tersebut saya kembalikan ke Mas Arman untuk menjelaskannya. Sebelum kami mengkritisi terkait dengan beberapa perizinan sektoral, perdagangan, industri, dan pariwisata, mungkin kami sedikit menjelaskan alur prosedur terkait dengan proses perizinan ketiga sektor ini selama ini. Jadi yang existing saat ini berjalan di daerah adalah mereka menggabungkan proses penerapan online single submission ini dengan beberapa saat ini kajian yang menjadi kewenangan daerah. Misalnya, kalau kita bicara izin terkait dengan pariwisata, ada namanya tanda daftar usaha pariwisata ya, TDUP. Kalau dalam paradigma online single submission misalnya, sebelum dia mengurus TDUP, dia harus mengurus pertama NIB, nomor induk berusaha gitu ya. Setelah dia mendapatkan nomor induk berusaha, dia akan mengurus namanya izin usaha. Izin usaha ini harus melewati 3 dokumen. Pertama, izin lokasi, kemudian izin lingkungan, dan IMB. Jadi sebelum dia dapat mendapatkan izin usaha terkait dengan TDUP, dia harus mengurus 3 izin tadi. Izin lingkungan, IMB, dan izin lokasi. Didahului dengan izin lokasi gitu ya. Baru bisa mengurus TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Kemudian terkait dengan izin industri, alurnya kurang lebih sama gitu ya. Tapi kalau teman-teman baca di permen terkait dengan EU ini, di industri ada satu tambahan setelah pengurusan NIB. Jadi setelah NIB, nomor induk berusaha tadi, dia harus mengurus namanya SIINAS ya. Meskipun kalau kami lihat dari kacamata kami di KPPO ini, penamaan prosedur yang nggak perlu sebenarnya, gitu ya. Jadi setelah NIB ada SIINAS, baru dia mengurus 3 izin tadi, izin lokasi, izin bangunan, sama izin lingkungan. Baru dia mengurus IUI, izin usaha industri gitu ya. Begitu juga di perdagangan, meskipun saat ini kalau kita bicara SIUP di DKI misalnya, sudah ada perintegrasian antara sistem perizinan DKI dengan OSS gitu ya. Jack Evo dengan OSS dalam pengurusan SIUP. Meskipun dari catatan temuan kami yang terakhir, ini justru menambah waktu sebenarnya. Ketika kita mengurus SIUP di Jack Evo cuma 1 jam gitu ya. Tapi ketika saat ini diintegrasi, justru menambah waktu tambah 2 jam gitu, jadi 3 jam. Gitu ya. Karena memang secara sistem dua sistem ini tidak kompatibel gitu ya. Kami bisa katakan Jack Evo jauh advance gitu dari ketimbang OSS, sehingga ada proses yang agak sedikit menurut kita butuh perbaikan ke depan. Itu baru dari sisi sistem, belum dari sisi regulasi gitu ya, terkait dengan pedoman pelaksanaan gitu. Itu terkait dengan alur prosedur terkait dengan tiga sektor ini. Nah, bagaimana RUU Cipta Kerja ini
mengatur terkait ini gitu ya di 3 sektor ini. Mungkin ada 2 topik yang mungkin terkait dengan ini, soal kewenangan siapa yang memberikan izin gitu ya, dan soal ketidakpastian nanti seperti apa prosesnya di daerah. Dan saya kembali lagi ke Mas Adi mungkin soal ini. Mungkin untuk izin operasional tadi memang seperti yang Mas Arman sampaikan ya di slide terkait dengan alur perizinan ASN itu memang kemudian akan kembali lagi ke sektor seperti itu ya, IUI dan atau TDUP-nya sendiri. Namun di RUU Cipta Kerja ini dari pembacaan draft RUU-nya kami membaca bahwa di sektor pariwisata misalnya ketentuan ini mencabut kewenangan Pemda dan dalam hal ini adalah provinsi dan juga kabupaten kota dalam melakukan pendaftaran, pencatatan dan pendaftaran usaha pariwisata. Kami melihat selain ini kemudian menjadi ketidakpastian pemerintah daerah dalam memberikan pengendalian dan juga pengawasan terhadap perizinan terutama terkait sektor pariwisata. Kemudian ketika kami melihat di sektor perindustrian kurang lebih juga mirip bagaimana kemudian pemerintah pusat melaksanakan pengawasan dan juga pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan juga kegiatan usaha di kawasan industri yang sebelumnya ini dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu. Sehingga kami melihat bahwa dengan hilangnya pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah ini, industri nanti akan berkembang, namun pengawasannya ini oleh pemerintah pusat ya. Yang kami khawatirkan bagaimana dengan rentang kendalinya tersebut seperti itu. Di sektor perdagangan pun juga mirip. Bagaimana kemudian ada ketidakjelasan mekanisme pengawasan yang diambil oleh pusat terhadap seluruh kegiatan perdagangan seperti itu. Simplifikasi prosedur terkait perizinan ekspor dan impor yang dulunya itu harus ketika Bapak dan Ibu ekspor gitu ya, harus ada izin ekspor. Sekarang tidak perlu ada izin ekspor impor, perlu cukup dengan pengistilahannya perizinan berusaha seperti itu. Nah, ini yang menjadi beberapa catatan kami terkait dengan sektor-sektor pariwisata, perdagangan dan juga perindustrian. Nah, selain kemudian kami membahas terkait dengan klaster penyederhanaan perizinan tadi yang kemudian kami bahas di setiap fasenya, kami juga sedikit melihat bagaimana dengan klaster pendukung yaitu di administrasi pemerintahan. Kami melihat ada ada 4 isu ya, kurang lebih ada 4 isu di mana kewenangan pembatalan perda seperti itu. Gimana? Kalau dari Mas Arman, mungkin dari isu kewenangan pembatalan perda bisa disampaikan. Kalau misal kita KPPOD ini, mohon maaf, kami sering berinteraksi dengan istilahnya pemerintah daerah ini bukan hanya terkait dengan perizinan, tetapi juga tentang peraturan daerah seperti itu. Bagaimana kemudian di bukan di akhir tahun kemarin ya, tapi sebelumnya di diskusi kami sebelumnya pun kami juga mengangkat beberapa perda-perda bermasalah ini nanti yang mungkin menjadi isu kewenangan pembatalan perda yang memang kemudian dianggap oleh KPPOD ini istilahnya memudahkan seperti itu ya Mas ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Ahmad. Baik, seperti yang kami jelaskan sebelum itu lebih banyak ke klaster penyederhanaan perizinan dan kemudahan usaha ya. Nah, yang saat ini kami coba jelaskan terkait dengan klaster administrasi pemerintahan. Ada beberapa isu yang sangat penting khusus terkait dengan konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Pertama terkait dengan proses pembatalan perda, ya, pembatalan perda. Jika teman-teman yang mengikuti isu ini dari tahun 2015 misalnya, sebelum tahun 2016 pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dia berhak untuk membatalkan peraturan daerah ya, sebelum tahun 2016, sehingga di pertengahan bulan Juni tahun 2016 itu ada berita yang cukup bagus waktu itu ya, bahwa Kemendagri menghapus 3.143 peraturan daerah. Tapi pasca pembatalan itu ada uji materi terkait dengan klausul yang dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatal perda, sehingga ada keputusan MK yang membatal kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan perda dan mengembalikannya ke MA, Mahkamah Agung gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan selama ini, karena ketika kewenangan ini kembalikan ke MA, dari catatan kami, dari temuan kami saja ya teman-teman gitu ya, dari 1000-an perda yang kami kaji, ada sekitar 500-an yang bermasalah, dan terakhir kami coba kaji lagi ada 347 yang bermasalah.
1-2 saja yang dibawa ke pengadilan di MA. Jadi betapa daya destruktif perda-perda bermasalah ini masih sangat kuat di daerah, ketika daerah khususnya para pelaku usaha atau masyarakat yang terdampak negatif dari peraturan-peraturan ini itu tidak berani mengajukan gugatan ke MA. Bayangkan, ini hanya temuan KPPUD hanya 300-an sekian perda dari beberapa daerah saja. Dari 500-an sekian itu kita belum tahu, belum mengidentifikasi berapa yang bermasalah gitu. Dan ketika kita coba melihat di RUU Cipta Kerja ini, dia mengembalikan, mungkin menganulir juga keputusan MK ini bahwa peraturan presiden bisa membatalkan. Presiden bisa membatalkan. Dari sisi normatif, dari sisi legal yuridis, ini memang kalau kita melihat diskusi di publik sekarang ada pro kontra terkait ini, karena memang apa bisa peraturan atau presiden bisa membatalkan perda yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. Tapi kami dari sisi KPPUD, dari pengalaman empirik tadi gitu ya, bahwa saat ini banyak perda bermasalah di daerah, ini memang sedikit memudahkan soal klausul ini. Meskipun secara normatif ini sangat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Tapi secara empirik di daerah saat ini banyak peraturan daerah yang bermasalah gitu. Kami sering mendapat bahkan mengkaji peraturan-peraturan ini, tetapi yang merasa terdampak khususnya yang sangat berisiko terkait dengan peraturan ini tidak berani mengajukan ke MA gitu. Nah, dengan klausul ini sedikit memudahkan terkait persoalan ini. Meskipun dari sisi hukum tadi ya, patut dicatat bahwa ini memang masih menjadi perdebatan karena ada pihak mengatakan ini memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Yang kedua, terkait dengan peralihan kewenangan gitu. Dari beberapa sektor tadi terkait dengan izin lokasi, izin lingkungan, IMB, bahkan SLF itu semuanya di bawah kontrol pemerintah pusat gitu ya. Kalau bicara tadi peta digital RDTR itu persetujuannya oleh pemerintah. Bicara dokumen kelayakan lingkungan tadi keputusan oleh pemerintah. Bicara persetujuan bangunan gedung tadi oleh pemerintah gitu. Nah, sisi kewenangan daerahnya di mana? Padahal kalau kita lihat Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014, cukup jelas pembagian urusan itu gitu. Pembagian urusan pemerintahan konkuren. Ada yang menjadi bagian provinsi, ada yang bagian kabupaten kota, ada yang menjadi bagian pemerintah pusat gitu. Tetapi dengan ketentuan RUU ini cukup mengacaukan terkait dengan pembagian urusan ini. Ada sisi ketidakpastian, pertama di sisi Pemda, bagaimana dia memberikan pelayanan publik, juga di sisi masyarakat gitu ya. Kepada siapa kita memberikan atau mengadakan atau ingin mengadakan sebuah terkait urusan gitu. Apakah IMB, apakah lokasi, atau apakah lingkungan hidup, karena sudah diambil oleh pemerintah pusat gitu. Yang berikut terkait dengan pengawasan gitu. Ini cukup krusial juga karena pengawasan ini juga berada di bawah kewenangan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat ya. Sementara kewenangan daerahnya itu sama sekali nggak diatur dalam RUU Cipta Kerja ini. Yang terakhir soal implikasi kepungutan. Tadi sudah disinggung di depan terkait dengan IMB yang sekarang namanya itu peralihan bangunan persetujuan bangunan gedung gitu ya, diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi yang terkait dengan retribusi ini masih diwajibkan gitu. Padahal kalau kita bicara retribusi, pasti ada layanan yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah daerah menarik IMB, padahal layanannya ada di pemerintah pusat gitu ya. Ini ketentuan yang inkonsisten dan juga membingungkan gitu. Ini yang menjadi catatan kita gitu. Terakhir, soal catatan kami terkait dengan seluruh topik-topik tadi, kami mengharapkan, kami terus terang ya, bahwa Omnibus ini memang menjadi salah satu rekomendasi kita ketika kita bicara OSS September kemarin perizinan ya. Tetapi kalau kita melihat sekarang substansi kontennya itu tidak sesuai dengan formasi pembagian urusan pemerintahan konkuren. Kan jelas kalau teman-teman baca di lampiran Undang-Undang 23 itu cukup jelas pembagiannya. Tetapi di undang-undang ini kembali dikacaukan. Kami dari KPPD coba, kebetulan sekarang lagi pembahasan di pemerintah, di DPR gitu ya, coba dudukkan kembali urusan-urusan tadi sesuai dengan pembagian urusan konkuren itu. Yang kedua, soal ketentuan perahlian. Undang-undang ini cukup percaya diri gitu ya. Dalam arti begini, dia mewajibkan setelah undang-undang ini berlaku 1 bulan kemudian peraturan pelaksananya PP-nya harus dikeluarkan. Pengalaman selama ini Undang-Undang 23 itu tahun 2014,
PP pembagian urusan keuangan sampai sekarang belum kelar gitu. Bagaimana dia bisa mengatakan peraturan pelaksana harus 1 bulan gitu ya? Meskipun kalau kita lihat di timeline pemerintah, sejak Februari sampai sekarang katanya sudah ada pembahasan terkait dengan peraturan pelaksana. Apa iya gitu ya? Undang-undangnya saja belum sah, bagaimana kita merancang sebuah peraturan pelaksana gitu? Sehingga menurut kami di ketentuan perhalian perlu diatur terkait dengan ketika omnibus ini belum dijalankan, daerah, provinsi dan kabupaten kota bersandar pada undang-undang yang mana? Gitu ya. Yang berikut soal kami juga mengharapkan DPR gitu ya, mengakomodir suara publik dalam pembahasan ini. Ada 3 hal yang perlu didengar dalam pembahasannya. Pertama soal lingkungan hidup, gitu ya. Yang kedua soal buruh, ya ini selama ini sudah ramai gitu ya. Yang terakhir sebenarnya soal pemerintah daerah gitu. Sampai saat ini pemerintah daerah kita belum dengar mereka demo di depan DPR gitu. Jadi kami mengharapkan dengan kajian-kajian persepsi dan ekspektasi kepala daerah saat ini, kami mengharapkan DPR juga bisa melibatkan pemerintah daerah gitu. Jangan jauh-jauh lah, DKI dekat gitu ya, Bogor dekat, Bekasi dekat gitu. Kenapa nggak dilibatkan? Itu saja dari kami, terima kasih. Demikian tadi sedikit paparan hasil studi cepat kami gitu ya. Harapannya nanti ada diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan beberapa bahasan di RUU Cipta Kerja ini. Jadi memang seperti yang disampaikan bahwa kami mengapresiasi sekali bahwa kemudian pemerintah dalam proses penyederhanaan regulasi ini melakukan inovasi gitu ya dengan konsep omnibus law ini. Namun memang mumpung ini menjadi pembahasan di DPR seperti itu, sehingga kami merasa bahwa diskusi-diskusi publik dan harapannya bukan hanya oleh KPPOD tetapi mungkin di luar sana juga akan ada diskusi-diskusi lain sehingga akan menjadi masukan untuk pembahasan di DPR nanti. Kami persilahkan kepada rekan-rekan jurnalis. Namun sebelumnya mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Pak Endi. Ya, terima kasih banyak Edi. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah cuaca yang buruk, kemacetan di mana-mana, tapi masih sempat juga bisa hadir bersama. Ini memang sebenarnya teman-teman peneliti yang menyampaikan inti dan pokok-pokok temuan, kemudian juga rekomendasi. Tapi mungkin saya memberikan konteksnya saja kali ya. Pertama begini. Omnibus Law itu adalah pendekatan, dia bukan undang-undang, dia adalah metode penyusunan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Ini penting karena memang kalau kita lihat historisnya, teman-teman, selama ini kan banyak sekali problem-problem regulasi, tidak hanya soal isi, tapi juga soal hubungan antar regulasi yang ada. Maka memang yang pertama yang mau kita peroleh dari rancangan undang-undang yang menggunakan metode ini adalah proses integrasi pengaturan. Ini penting. Kalau yang tadinya berserakan di mana-mana, kemudian ada satu buku besar itu namanya rancangan undang-undang Cipta Kerja, di mana segala hal yang terkait dengan 11 klaster itu kemudian diatur di satu buku ini. Jadi kemudian kita hanya punya satu rujukan, tidak ada lagi rejim sektoral. Karena ini tantangan selama ini. Kementerian-kementerian itu pengaturan berbeda-beda. Hutan dan tambang itu beda. Kemudian kelautan dan macam-macam. Ya, memang poin pertama yang diperoleh adalah integrasi pengaturan ke satu buku besar yang namanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, problem disharmoni regulasi yang terjadi selama ini dan berserakan di mana-mana itu kemudian bisa terselesaikan. Meskipun juga tidak jadi jaminan karena masih banyak juga yang mungkin luput dari penyisiran dari upaya mapping regulasi oleh pemerintah maupun nanti di Senayan sana. Kemudian kedua adalah setelah integrasi pengaturan, harapannya simplifikasi atau rasionalisasi jumlah dan jenis izin. Kalau ditanya ke Pemda, itu izinnya masih sangat banyak. Jakarta punya ratusan, demikian juga provinsi yang lain dan sebagainya. Pertanyaan mendasar kita adalah apakah memang dari sisi Pemda, dari sisi dunia usaha, kita butuh sedemikian banyak izin?
bisa tidak itu kemudian dirasionalisasi, disimplifikasi ke jumlah yang proporsional. Proporsional itu tidak harus sedikit. Proporsional itu dalam artian mencerminkan sisi kebutuhan legalitas dari dunia usaha untuk berusaha, tapi juga kebutuhan administrasi dan pengendalian dari sisi pemerintah. Apakah soal lingkungan, soal sosial dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa Indonesia ini terlalu banyak regulasi, hiperregulasi, bahkan ada yang menyebutnya itu sudah obesitas regulasi, obesitas perizinan. Kita mau mensimplify, mau untuk merasionalisasi. Nah, ini sebenarnya cara untuk atau metode untuk ke arah sana, untuk lebih pada akhirnya itu lebih simpel, tapi memang itu mencerminkan kebutuhan berbagai pihak gitu. Tidak hanya antara pemerintah dan dunia usaha, tapi juga bidang-bidang lain dan perhatian-perhatian dari sektor ataupun para pelaku yang lain, dunia usaha, kemudian juga buruh, kemudian lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian ketiga adalah kalau sudah integrasi, kemudian simplifikasi, ketiga sebenarnya adalah resolusi konflik kewenangan. Hari ini kalau teman-teman lihat konflik kewenangan itu nyata sekali antar kementerian di pusat, terutama kalau dalam konteks kami adalah antara rejim desentralisasi dan rejim sektoral, itu nggak ketemu itu, maupun konflik vertikal pusat dan daerah. Nah, kalau hari ini banyak tudingan, bahkan kemudian bahasa-bahasa keras bahwa daerah itu tidak patuh, daerah itu malelo terhadap kebijakan pusat. Sesungguhnya bukan di daerahnya, hulunya memang sudah bermasalah. Kalau fragmentasi itu terjadi di tingkat pusat, maka kemudian fragmentasi itu mengalir menjadi fragmentasi tingkat daerah, karena memang regulasinya itu berbeda-beda. Orang Kementerian Kehutanan mengatakan Pemda itu nggak patuh karena dia ikut aturan di ketentuan atau di peraturan perundang-undangan pertambangan misalnya. Orang pertambangan bilang bahwa Pemda itu nggak patuh karena jadi tergantung siapa yang mengatakan. Nah, sekarang kita mau untuk resolusi berbagai konflik kewenangan seperti ini, sehingga kemudian nantinya tidak lagi bicara sektor, kita bicara satu kesatuan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah semangat besar yang kita harapkan dari pendekatan omnibus ini dalam bentuk rancangan undang-undang cipta kerja. Dan saya harus katakan bahwa sebenarnya ini juga bagian dari rekomendasi studi KIPUD di bulan September kemarin terkait dengan setelah waktu itu kita melakukan studi tentang OSS gitu ya, Online Single Submission. Ini kan ada 3 tahapan, regulasi, birokrasi, dan digitalisasi. OSS itu lompat ke birokrasi, ke digitalisasi, tapi ternyata hulunya itu masih bermasalah. Kita nggak bisa langsung ke bisnis proses pelayanan, kita tidak bisa langsung ke digitalisasi kalau soal hulunya, soal regulasinya ini nggak dibenahi. Maka kembali lagi, ini sebenarnya cerita di mana kita sudah berjalan jauh ke tengah, tapi kemudian kembali ke belakang untuk melihat ternyata memang masalah kita adalah masih pada regulasi. Maka tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa Omnibus Law inilah upaya untuk deregulasi, upaya untuk menata kembali soal kewenangan dan berbagai hal yang ada pada tingkat regulasi. Ini adalah semangat yang mestinya kita dukung. Tapi pada sisi lain, isinya ini kami sengaja mengambil judul itu adalah keseimbangan kebijakan, keseimbangan antar pusat dan daerah, antar berbagai matra atau sektor, lingkungan itu sama penting dan ekonomi. Bahwa kemudian buruh itu bukan lebih kurang penting dibandingkan dunia usaha misalnya. Jadi keseimbangan kepentingan, tapi juga keseimbangan di dalam pemerintah sendiri. Coba bayangkan bagi ibu sekalian, kalau tanggung jawab itu demikian besar, semuanya sebagian besar diberikan ke pusat, pertanyaannya adalah pusat punya kapasitas enggak? Ini berarti soal keseimbangan antara tanggung jawab yang hendak diambil secara sangat besar-besar seperti itu dengan kapasitas pusat yang kita tahu pusat nggak punya kapasitas untuk itu. Jadi memang keseimbangan ini yang harus ditegakkan benar, baik antar pusat dan daerah, antar berbagai pihak dan bidang, maupun juga di dalam pemerintah pusat itu sendiri yang buat saya kalau tanggung jawab terlalu besar seperti ini sementara pada sisi lain dia nggak punya kapasitas, maka yang terjadi kemudian inefisiensi dan bahkan mungkin problem. Jadi memang hal seperti ini yang menjadi semangat kita. Kenapa kemudian perspektif yang diambil adalah perspektif desentralisasi gitu. Tadi teman-teman sudah sampaikan ada beberapa urusan yang hari ini atau sudah bertahun-tahun dikerjakan oleh daerah. Kita tahu ada problem, ada masalah tata kelola dan sebagainya, tapi nggak bisa kemudian itu juga jadi alasan untuk menarik kembali, mengambil alih gitu.
Meskipun kalau teman-teman lihat historisnya, sebenarnya sejak tahun 2014 ketika Undang-Undang Pemda 23 2014 itu perlahan-lahan sesungguhnya arus balik itu udah kelihatan. Tidak untuk mengatakan resentralisasi mungkin terlalu jauh masih bulan, tapi beberapa urusan penting yang terkait pertambangan, kehutanan, kelautan, perikanan dan sebagainya yang dulu di kabupaten kota itu ditarik ke level provinsi. Tadinya sebenarnya kalau saya harus terbuka mengatakan tadinya mau diambil ke pusat, tapi takut resistensi kemudian disinggahkan dulu. Nah tampaknya ini kayak nyambung dari cerita itu sudah di provinsi kemudian dia main ke level pusat. Ini yang nggak boleh gitu. Kan kata Pak Jokowi membangun dari pinggiran. Nah kalau membangun di pinggiran semua dikerjakan Jakarta, dikerjakan pusat ya nggak bisa gitu kan. Nah ini soal bagaimana konsistensi antara visi besar pemimpin nasional kita dengan terjemahan pada tingkat level kebijakannya, ini yang nggak jalan. Kemudian yang lain tadi yang agak kontroversial memang adalah soal perda. Kami terus terang dilematis banget teman-teman. Kami tahu bahwa kalau bicara hukum, apa yang putuskan MK itu final dan mengikat, nggak ada cerita kan gitu. Jadi memang harus diikuti. Yang dulu memang di presiden di pemerintah, kemudian 2017 MK memerintahkan pembatalan perda itu di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Tapi sisi lain, KPPOD ini kan sejak 2001 itu kerjanya kajian perda sesungguhnya. Kita menemukan masih sangat banyak perda bermasalah, termasuk terakhir yang diumumkan teman-teman yang hadir di diskusi media bulan Desember, kita umumkan 347 perda itu bermasalah. Ceritanya adalah sederhana. Kalau dulu KPPOD itu ketemu dengan Kemendagri, ketemu dengan Dirjen Oda, kita diskusi bisa batal perdanya. Enggak ada pertanyaan soal KPPOD udah legal standing apa? Enggak, karena memang kita adalah lembaga yang punya concern dan juga punya kompetensi untuk itu. Sekarang KPPOD nggak punya legal standing, kami nggak bisa beracara di Mahkamah Agung. Akan ditanya, Anda itu siapa? Pihak terdampak? Enggak. Pihak berkepentingan? Ya, tafsir kepentingan itu bisa bermacam-macam, tapi secara hukum rasanya agak sulit soal legal standing. Nah, sejak 2017 teman-teman sekalian, ketika ini sudah pindah ke Kamar Peradilan Perda di Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, sangat-sangat sedikit perda bermasalah itu bisa muncul ke sana. Itu pun juga karena kami cukup aktif untuk meminta asosiasi dunia usaha dan juga teman-teman NGO yang bergerak di soal kebijakan yang terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan yang terkait dengan regulasi diskriminasi dan sebagainya, untuk mengorganisir diri, karena sekarang satu-satunya mekanisme itu ya ke sana. Kalau untuk menyelesaikan perda itu kan biasanya 3 mekanisme itu: executive review, kemudian legislative review, dan judicial review. Lupakan legislative review. Legislative review adalah review oleh para pembentuk perda sendiri, yaitu kepala daerah dan DPRD. Ada cerita kepala daerah DPRD yang membuat perda, yang satu perda itu minimal 300 juta, bahkan umumnya 500 juta. Itu kemudian datang kita menyampaikan protes dan kemudian dia batalkan. Saya kira jalur ini jalur yang nggak ada gunanya. Executive review sulit karena tadi itu MK sudah membatalkan kewenangan dari pihak eksekutif dalam hal ini Mendagri untuk membatalkan perda. Tinggal satu yaitu ya judicial review. Kalau mau untuk memproses perda, mainnya sekarang ke Mahkamah Agung. Nah, kayak itu dia sendiri sulit untuk kesana karena nggak punya legal standing. Sementara sifat Mahkamah Agung ini bukan soal dia mau atau nggak mau, tapi memang begini cara kerjanya adalah pasif. Dia tidak akan memproses sesuatu kalau tidak ada gugatan keberatan yang masuk. Nah, itu tantangannya. Tantangan ke dunia usaha, tantangan ke para aktivis masyarakat sipil. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, yang intoleran, yang membebani dunia usaha kalau ke ekonomi, ya Anda harus ke sana, ke Mahkamah Agung. Ternyata nggak banyak. Kami sendiri hanya bisa memproses 2, itu pun juga 2 perda itu juga belum ada putusannya. Apalagi kalau bicara dari sisi teknis, peracara di Mahkamah Agung bukan gratisan, harus sewa pengacara dan lumayan juga duitnya yang harus dikeluarkan gitu. Dan nggak semua orang bisa punya itu. Jadi memang dilema seperti ini membuat kami merasa bahwa kita secara empirik punya problem. Perda bermasalah itu masih sangat banyak. Tapi sisi lain, secara hukum kita itu sulit untuk memproses itu. Nah, dengan ini sebenarnya hendak dicari sebenarnya kalau kemudian dia ke presiden, apa yang menjadi upaya untuk tidak dibaca sebagai pelanggaran atau pengingkaran atau bahkan pembangkangan konstitusi. Karena kan pelanggaran dan pembangkangan konstitusi kan tafsirnya 2.
Kalau sudah diputuskan MK masih dijalankan, atau kalau sudah diputuskan MK masih juga diatur sebaliknya. Nah ini apakah ini tafsir kedua? Karena para pakar hukum juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan MK masih bisa dihidupkan lagi asal tidak di undang-undang yang diputuskan itu, tapi undang-undang baru yang dibentuk setelah itu. Nah ini kan tafsiran yang ini, tapi buat kami berbasis pada fakta empirik saja bahwa sangat banyak perda bermasalah terbengkalai, tidak diproses, tidak ditangani karena mekanisme yang hari ini 3 tahun terakhir setelah putusan MK itu sesuatu yang tidak manageable, tidak doable, tidak bisa kita kerjakan secara cepat gitu. Ini bukan soal kepentingan KPOD. Kita tidak ada urusan kalau kemudian misalnya perda itu dimanapun, tapi ini soal kepentingan publik. Anda membayar pajak akan sakit hati kalau kemudian ternyata tahu bahwa perda itu yang ngatur soal pajak itu perda bermasalah, tapi Anda nggak bisa lakukan apapun. Anda nggak bisa kemudian memperjuangkan hak Anda atau mengajukan itu ke Mahkamah Agung hanya karena problem-problem prosedural, teknis dan sebagainya tadi. Nah ini yang coba kita cari lah, teman-teman media. Saya tahu mungkin punya perspektif, tapi kalau KPOD merasa bahwa peraturan presiden ini menjadi jalan keluar. Yang penting jangan di Mendagri. Kalau selama ini Mendagri kan diprotes karena dia bukan pejabat yang dipilih. Gimana mungkin pejabat yang tidak dipilih atau pejabat yang diangkat itu membatalkan produk hukum dari pejabat yang dipilih, yaitu DPRD dan kepala daerah. Dengan kemudian diangkat ke level presiden, mudah-mudahan sama ini, sesama pejabat yang dipilih, presiden dipilih, kepala daerah dipilih, DPRD dipilih, kira-kira secara logika kerjanya dan dasar legitimasinya itu jangan sama. Tetapi lagi-lagi memang ini kita akan berdiskusi panjang dengan perspektif hukum, teman-teman di hukum, apakah memang begini cara membacanya. Tapi kalau kita adalah real saja bahwa 3 tahun ini nggak ngapa-ngapain, kita perdanya itu nggak bisa kita proses. Tidak hanya KPOD, tapi semua pihak yang memang berkepentingan terhadap perda itu nggak bisa selesaikan. Kemudian terakhir tentu sekarang mulanya akan di Senayan. Kita berharap DPR itu benar-benar terbuka. Jangan pernah membuat kebijakan publik secara sepihak, diam-diam kemudian sepihak. Jadi saya kira ya cara kerja pemerintah itu mungkin cara kerja taktis agar menghindari berbagai perdebatan kemudian dia kerjakan sendiri ya. Tetapi yang namanya proses legislasi itu proses politik. Proses politik itu yang melibatkan semua pihak yang memang terkait secara politik, kepentingan dan sebagainya. Karena itu wajib buat DPR untuk memetakan 11 klaster, siapa kelompok-kelompok yang berkepentingan, siapa para pihak yang terdampak dan sebagainya. Dengarkan mereka, buka pintu selebar-lebarnya, bicara panjang, nggak usah pakai target-target 100 hari, itu nggak ada ceritanya di masa. Jadi DPR ini baru pertama punya pengalaman membahas Omnibus Law, apalagi jumlah pasal seribuan pasal, tebal sekali, jas kaki tebal. Kalau ditarget-targetin mengorbankan kualitas proses dan mungkin kualitas isi, jangan sampai kemudian setelah disahkan malah kemudian kita rame-rame ke Mahkamah Konstitusi. Bisa gugatan formil atas proses pembentukan yang tidak partisipatif, bisa gugatan material, judicial review atas isi yang tidak sejalan dengan kepentingan publik misalnya. Kalau buat kita ya kita gunakan waktu, yang penting tidak dilama-lamain, sesuai dengan standar yang ada saja. Semua harus terbuka membicarakan dan dengan semua pihak. Gak apa-apa, mungkin waktunya saya sih memperkirakan ya sampai akhir tahun ini kayaknya kita banyak waktu untuk habis dengan urusan satu ini. Nggak usah target-target yang terlalu cepat lah. Mungkin secara politik ya presiden dan pemerintah itu bisa saja menggalang dukungan ketua-ketua partai. Tapi ini bukan semata soal dukungan kekuatan partai. Ini soal substansi kebijakan. Omnibus Law adalah suatu terobosan yang sangat besar, yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pihak. Tidak bisa kemudian diburu-buru hanya karena ada tenggat dan target yang sudah ditetapkan. Kalau saya utamakan kualitas proses, kualitas isi, agar kemudian kalau sudah jadi keputusan politik, sudah jadi undang-undang, maka seminimal mungkin pihak-pihak yang tidak puas itu kemudian mengambil jalur ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil maupun uji material. Itu sebenarnya harapan kita. Kenapa kemudian sebelum DPR akan membahas Badan Musyawarah konon
akan segera untuk musyawarahkan ini, kemungkinan akan masuk ke badan legislasi pembahasannya atau ke pansus begitu ya. Kemarin saya ke Senayan diskusi sana, kemungkinan di badan legislasi yang memang lebih berkompeten untuk ini. Tapi secara isu sebenarnya kalau bisa dia adalah ke pansus ya, yang melibatkan, mencerminkan berbagai fraksi dan mencerminkan berbagai komisi. Lintas isu 11 klaster akan dibahas. Kita berharap ini tidak dibahas per klaster. Artinya klaster A diserahkan komisi A, klaster B diserahkan komisi apa dan sebagainya. Kalau itu bukan omnibus namanya, karena begitu nanti ketemu nggak cocok lagi. Jadi memang harus duduk di satu tim, di satu pansus yang mencerminkan berbagai klaster, berbagai fraksi, berbagai komisi, sehingga kemudian selesai di situ, harmoninya juga bisa lakukan, dan kemudian baru akan proses-proses legislasi yang lain gitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, secara substansi karena ini studi di 5 daerah, Sulsel, Makassar, Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Teman-teman melakukan studi cepat 3-4 hari satu daerah kita lakukan untuk sekedar mendapat update saja, karena data dan informasi kan sudah cukup banyak sebenarnya dikumpulkan ini beberapa waktu belakangan ini. Kemarin kita hanya mau lihat respon cepat mereka, yang itu memang ya tadi sudah disampaikan bahwa tidak banyak yang tahu atau tahu tapi sangat sedikit gitu. Dan kemudian secara substansi cukup banyak hal yang juga diharapkan pemerintah pusat akan memberikan perhatian ke apa yang menjadi concern daerah itu. Saya kira itu. Terima kasih. Kesempatan berikut kami berikan ke teman-teman jurnalis, mungkin ada 1-2 yang pertanyaan informatif atau diskusi gitu ya. Silakan. Selamat siang, saya Erwinda dari majalah Nikkei Asian Review. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Edi ya, atau mungkin bisa juga yang Pak menjawab. Yang saya tanyakan ini meskipun mungkin saya setuju spirit deregulasinya itu penting ya Pak, tapi yang jadi pertanyaan saya sebetulnya dengan banyak sekali kewenangan pemerintah daerah itu ditarik ke pusat, ini padahal kan desentralisasi itu ruh reformasi dan demokrasi Indonesia. Jadi kira-kira itu masalah nggak ya, maksudnya buat demokrasi Indonesia? Apalagi pemerintah daerah kan itu dipilih oleh rakyat, masyarakat masing-masing daerahnya ya. Itu saja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Satu lagi. Oke, silakan Mas. Terima kasih, selamat siang. Saya Wahyu dari kantor Berita Radio KPR. Untuk mungkin siapa yang bisa jawab ketiganya mungkin ya. Tadi disebutkan juga untuk terkait izin usaha itu masing-masing brand usaha akan disesuaikan tergantung risiko rendah, sedang, dan tinggi gitu kan. Dan itu dikaitkan dengan kalau saya dengar faktor keamanan, kenyamanan, dan lingkungan hidup. Nah, tadi juga saya sempat dengar, mau dikoreksi kalau saya salah, ada yang dihilangkan yaitu risiko sosial. Ya, di nasihat akademik tadinya ada, kemudian di draft yang kemarin ternyata tidak ada. Nah, itu bisa dijelaskan lebih detail Mas. Kira-kira risiko sosial itu seperti apa dan dampaknya apa ketika dihilangkan. Kemudian yang kedua, tadi sama-sama makanya tadi, kebanyakan sekarang izin usaha ditarik ke pusat dari yang mulai daerah atau Pemda. Itu dampaknya apa ke masing-masing daerah? Gitu aja. Terima kasih. Baik. Oke, kita ini 3 pertanyaan ya. Mungkin ke Pak Edi dulu terkait yang soal RUU Cipta Kerja ini mencederai agenda reformasi ya, Mbak. Silakan Pak Edi. Sebenarnya pertanyaan harus ke depan, karena saya kan peserta aja ini ya. Debat diskusinya bisa ini Mbak Erwina ya. Debat diskusinya bisa sangat paradigmatis ya. Pertanyaan mendasar adalah otonomi itu pemberian presiden atau mandat konstitusi. Itu sudah pertanyaan sangat mendasar. Kalau ini sih sudah kita ini.
otonomi itu adalah mandat konstitusi pasal 18. Kalau dia pemilihan presiden, kalau nanti presidennya berganti dan tidak suka otonomi, dia akan cabut otonomi atau selesai. Enggak, itu ceritanya. Jadi otonomi itu adalah mandat konstitusi yang itu merupakan proses konstitusional yang merespon satu dari 6 agenda reformasi. Bagi yang 98 demo, kebetulan saya ikut di masa-masa itu, 98-99 itu dari 6 agenda reformasi, ini adalah agenda ketiga. Agenda yang memang hari ini menjadi komitmen bersama dan kemudian dituangkan dalam pasal 18. Nah, kalau dia adalah mandat konstitusi, sebenarnya yang otonom itu bukan pemerintahnya, yang otonom itu daerahnya. Maka selalu ada kata pemerintahan daerah otonom, nggak ada pemerintahan otonom. Dan dia adalah otonomi yang memang melekat pada daerah. Kalau di luar negeri sesungguhnya sebutannya itu lokal otonomi. Lokal itu bukan geografi, bukan wilayah, tetapi adalah komunitas rakyatnya. Nah, daerah itu intinya apa? Rakyat. Kenapa kemudian kalau dia adalah mandat konstitusi yang diberikan ke daerah, itu adalah urusan-urusan yang merupakan kewenangan negara, bukan kewenangan presiden. Kalau kewenangan presiden lah ya tinggal angkat aja seperti para menteri dan sebagainya. Kewenangan negara yang diberikan kepada daerah dalam bentuk urusan-urusan yang memang urusan itu adalah dalam kamar kompetensi eksekutif, urusan-urusan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, tapi bukan berarti itu berasal dari presiden. Ini kan paradigmanya gitu. Nah, kenapa kemudian pemilihan langsung itu wajib? Karena ini alasan logisnya. Urusan itu adalah urusan yang memang dimiliki rakyat, urusan lokal dan sebagainya, yang dimandatkan konstitusi, akidahnya itu konstitusi dan sebagainya. Tapi proses pemberiannya, ini juga isu kedua, proses pemberiannya atau proses penyerahannya nggak boleh hanya level PP, harus levelnya undang-undang. Kami mau Undang-Undang Dasar juga menyampaikan bahwa hubungan kewenangan atas urusan akan diatur dengan atau dalam, saya lupa katanya, dengan atau dalam undang-undang. Dan memang kalau ini juga sudah sampaikan teman-teman tadi, kalau dalam rancangan undang-undang omnibus ini atau cipta kerja ini banyak sekali mandat ke PP itu udah nggak benar. Urusan itu harus tuntas diatur di level undang-undang. Nanti tata cara penyelenggaraannya termasuk NSPK-nya, norma standar kriteria itu boleh pada aturan di bawahnya. Tapi substansi kebijakan yang namanya urusan dan siapa yang berwenang atas irisan-irisan urusan itu harus undang-undang. Dan undang-undang melibatkan proses legislasi di dua belah pihak, pemerintah dan DPR. Jadi nggak boleh itu kemudian turunkan reduksi hanya menjadi keputusan eksekutif. Apakah namanya PP, presiden dan sebagainya. Ini sebenarnya saya menghindari diskusi ini karena pertemuan kayak gini mungkin, tapi ini konteks saya, ini sesuatu yang berdasar. Nah, apa implikasinya? Banyak sekali tentu. Kalau suatu urusan itu hanya diurus secara sentral dari pusat, tadi itu keseimbangan kebijakannya nggak kelihatan. Pusatnya punya kemampuan apa? Dia ngerti 542 kabupaten kota dan provinsi itu memang ya atau tidak gitu. Kan ini yang jadi pertanyaan. Pusat kita itu sebenarnya otonomi itu cara untuk membagi perhatian. Pemerintah pusat itu urusannya adalah melihat dinamika global, perkembangan regional dan sebagainya, dan apa respon kita untuk menyikapi semua itu. Urusan-urusan domestik di luar 5 urusan absolut itu berikanlah kepada pemerintahan yang ada di bawahnya, apakah provinsi, apakah kabupaten kota, apakah desa. Ini sudah cara kerjanya. Jangan kemudian pusat mau ngurus semua yang sampai ke level-level kecil, sementara respon global, regional dan sebagainya nggak keurus. Ini kan soal berbagi kerja, gitu ya. Dan otonomi adalah cara kita untuk berbagi perhatian, mana yang level pusat, mana provinsi, dan mana level pemerintahan selanjutnya. Kalau semua ditarik ke atas, nggak punya kapasitas dan bisa terbermain dalam banyak hal yang membuat kemudian negara jadi nggak keurus, gitu ya. Teknisnya tentu teman-teman nanti akan bisa jelaskan, tapi pasti pusat nggak sanggup untuk mengurus semua ini. Nah, kenapa kemudian memang kita mendorong semangat desentralisasinya, otonominya itu mungkin memang tidak selalu harus sama dengan apa yang tertera di Undang-Undang Pemerintahan Daerah 53 itu.
perlu penataan kembali, tapi tidak berarti kemudian menarik kembali. Nah ini kan yang apa namanya menjadi concern utama kita dan para pemerintah daerah yang saya kebetulan 2 kali difasilitasi Pemda untuk merespon ini. Tanggal 26 besok juga akan ada finalisasi sikap dari Asosiasi Pemda. Saya kira nyambung dengan yang KPOD. Intinya adalah bahwa mari kita berbagi kerja, mari kita melihat bahwa agenda otonomi adalah agenda reformasi, mandat konstitusi, dan Presiden Jokowi juga sama nawacitanya membangun dari pinggiran, semua sama, semua ketemu pada komitmen yang sama. Tinggal pengaturan di rancangan undang-undang saja yang harus saya kira harus ditata kembali lagi. Itu pentingnya kenapa DPR itu harus membuka proses, harus melibatkan semua pihak sehingga berbagai suara seperti ini itu bisa didengar gitu. Implikasi-implikasi itu sangat banyak kalau kemudian itu di pusat. Mungkin kita itu bisa efisien, mungkin kita itu bisa tumbuh gitu ya, sama seperti zaman Orde Baru. Tapi apakah negara ini dikelola secara demokrasi? Tidak. Dan jangan lupa, sebenarnya taruhan yang paling besar sekaligus juga pembuktian yang paling besar yang sampai otonomi adalah bahwa kita masih bisa bersatu hingga hari ini. Saya membayangkan dulu kalau otonominya nggak dijalankan 2001 entah seperti apa Indonesia. Banyak sekali tuntutan, ketidakpuasan, bahkan upaya disintegrasi itu muncul. Otonomi adalah cara untuk memastikan keadilan regional, keadilan wilayah itu diberikan. Dengan kemudian mengikat mereka dalam konteks negara kesatuan, tetapi juga pelibatan yang intensif. Jangan sampai kemudian demi tujuan-tujuan yang sangat penting juga ekonomi, kita lupa bahwa otonomi adalah mekanisme resolusi konflik sesungguhnya. Yang membuat kita masih bisa bertahan hingga hari ini lah karena otonomi daerah. Kalau enggak disintegrasi teritorial itu menjadi hal yang sangat krusial. Mungkin tidak perlu dikerjakan, ini kan konteks historis. Dan buat saya kalau ditanya apa sih sebenarnya dampak tentang otonominya ini, kita masih bisa bertahan dalam ikatan negara kesatuan satu teritorial yang namanya NKRI. Itu yang sangat penting, yang seringkali orang lupakan. Kita terjebak pada diskusi-diskusi yang sifatnya pragmatis, melihat berbagai kepentingan, tapi lupa bahwa kita masih bisa bertahan. Itu antara lain dan terutama itu karena otonomi daerah. Gitu. Saya kira itu. Dan ini kemunduran, Pak? Ya. Ada indikasi kemunduran? Ya, kita akan lihat apakah, kan ini masih rancangan ya, kita harus mengawal, tujuan kita kan mengawal ini agar kemudian tidak menjadi arus balik, tidak menjadi langkah mundur. Bahwa daerah itu punya banyak masalah, ya juga produk tata kelola daerah itu gila-gilaan tuh. Kalau teman-teman lihat izin pertambangan misalnya, banyak sekali yang namanya KPKP kertas, izin-izin tumpang tinggi dan sebagainya yang membuat memang orang gerah juga. Nah ini kan bagaimana menyelesaikan masalah tata kelola di tingkat lokal itu bisa dilakukan, tapi pada sisi lain memberi kepercayaan kepada mereka. Nah ini sebenarnya kan kata kuncinya dua teman-teman kalau bicara otonomi itu. Satu sisi adalah ada otoritas yang besar, otoritas bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk urusan. Sisi lain adalah kapasitas dan integritas. Kalau orang diberikan otoritas besar, tapi tidak diimbangi dari kapasitas dan integritas, yang terjadi adalah kapasitas yang lemah akan menghasilkan inefisiensi, integritas yang lemah akan menghasilkan korupsi. Maka dua penyakit utama otonomi hari itu adalah inefisiensi dan korupsi. Karena orang diberikan otoritas besar pasti tidak cukup kapasitas, tidak cukup integritas. Tantangannya hari ini adalah apakah kita mau mengurangi otoritas dengan cara mengembalikan tadi, yang itu sebenarnya sebagian sudah dimulai dengan Undang-Undang 2013, atau sisi kanannya memperkuat kapasitas, memperkuat integritas agar dia bisa mengelola secara akuntabel dan secara efektif otoritas yang dimiliki. Apakah namanya urusan, apakah namanya uang. Nah, saya berharap pemerintah tidak terjebak pada pilihan pragmatis, mengurangi otoritas, tapi sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana memperkuat kapasitas dan integritas. Ini sebenarnya yang menjadi kerangka kerja yang mestinya menjadi pilihan pemerintah. Mungkin pemerintah kurang bersabar, mungkin juga dia lelah, capek melihat proses yang terlalu panjang dan sebagainya, sehingga jalan pintas diambil, otoritasnya ditarik, sebagian atau cukup banyak begitu, tapi urusan untuk memperkuat kapasitas, menjaga integritasnya nggak jalan. Ini sebenarnya yang jadi pilihan-pilihan kerangka kerja yang dilakukan pemerintah. Saya kira kembali ke penelitian aja ya, karena mereka kan yang bagus studi. Baik, terima kasih. Saya mungkin menjawab pertanyaan buat terakhir tadi terkait dengan aspek yang menjadi dimensi risiko dalam risk based approach ya.
Karena kalau kita cukup membandingkan NA dengan naskah akademik dengan RU itu kan komponen risiko terkait dengan risiko sosial budaya juga dimasukkan. Padahal kalau kita lihat penjelasan terkait dengan risiko sosial budaya ini khususnya terkait dengan usaha-usaha yang menghasilkan audio atau menghasilkan visual atau audio visual yang bisa tidak sensitif dengan kondisi sosial budaya tertentu. Jadi ini perlu dimasukkan juga dalam komponen yang dihasilkan yang bisa diakumulasi sebagai risiko dalam risk based approach itu kita perlu dimasukkan gitu. Bukan hanya soal kesehatan, keamanan, dan soal lingkungan, tetapi juga terkait dengan risiko sosial budaya ini. Itu terkait dengan risiko sosial budaya. Dan berikut terkait dengan bagaimana ketika misalnya itu dalam tanda kutip itu diambil alih oleh pemerintah pusat terkait dengan pengurusan perizinan ini dan beberapa soal administrasi pemerintahan tadi, kami melihat bahwa saat ini misalnya berkaca dari pengalaman OSS ya, online single submission, itu kan dikeluarkan oleh lembaga OSS yang ada di BKPM gitu ya. DPMPTSP daerah hanya melayani yang terkait dengan izin lokasi, izin lingkungan sama IMB gitu ya. Jadi ada pertama dari sisi dunia usaha, implikasinya ada sisi ketidakpastian. Kami mengurus izin ini di mana? Apakah di pusat atau di daerah? Kemudian dari sisi pemerintah daerah, ketika kami berinteraksi khususnya dalam kajian singkat ini, sebenarnya pemerintah daerah kalau mau jawab yang lebih mudah tidak menurut mereka ya, kami nggak apa-apa kalau misalnya semua kewenangan ditarik ke pusat, berarti kami kerjanya nggak ada dong. Tetapi ini implikasi serius ke proses pengawasan dan pengendalian, gitu ya. Ketika semuanya di bawah kontrol pusat, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi terkait dengan sebuah usaha. Padahal kalau kita bicara NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rabu itu, satu rute itu, pemerintah daerahnya saja ada kehilangan kontrol terhadap wilayahnya. Bagaimana dengan pemerintah pusat yang rentang kendalinya sangat jauh, gitu ya. Dan kami melihat ketika misalnya omnibus ini benar-benar nanti disahkan dan pembagian urusannya seperti ini, ada inefisiensi dan inefektivitas dalam proses pelayanan ini. Belum lagi kalau kita bicara dampak lingkungan dan dampak sosial, gitu. Ya, mungkin ada lagi? Oke, silakan dari Bisnis Indonesia. Saya Wildan dari Bisnis Indonesia, mungkin tanya sedikit terkait beberapa pasal yang disisipkan pada undang-undang Pemda dan juga di Omnibus Law ini. Dalam Omnibus Law ini kan ada disebutkan pasal 402A yang terkait pembagian urusan yang sampai sekarang PP-nya tadi belum selesai. Itu di sini dicantumkan bahwa pembagian urusan pemerintah konkuren yang ada di lampiran 1 dari Undang-Undang Pemda itu harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kalau memang dalam artian RUU ini ya kita asumsikan tidak ada perubahan di legislasi dan sebagainya, maka implikasinya itu lampiran itu bakal berjalan seperti apa itu, Mas? Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin yang terkait pasal 170 itu kan di situ tertulis bahwa dalam rangka percepatan kebijakan strategis Cipta Kerja berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini di ayat selanjutnya bisa diubah melalui PP. Nah ini kalau pembacaan KPPUD ini apakah mungkin itu maksudnya undang-undang bisa dirubah lewat PP atau ada pembacaan lain? Terima kasih, Mas. Ini salah ketik, Mas ya. Baik, pertama yang terkait dengan pasal 402A, kan cukup jelas di situ dikatakan bahwa pembagian atau lampiran di Undang-Undang 23 dibaca dan dimaknai sesuai dengan undang-undang ini. Artinya lampiran itu nggak relevan lagi. Itu makanya dalam catatan kami tadi, kami cukup tegas mengatakan bahwa omnibus sebagai sebuah pendekatan oke, tetapi dalam soal pembagian urusan mesti didudukan kembali sesuai dengan pembagian urusan itu. Meskipun kalau dibaca lagi sebelum pasal itu, saya lupa nomornya, sebelum 402A itu,
bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan ke pemerintah daerah gitu ya. Kata mendelegasikan ini kan sebuah kata dari seorang pejabat ke pejabat di bawahnya gitu. Padahal presiden itu tidak mengangkat gubernur, tidak mengangkat bupati wali kota gitu. Gitu ya. Kewenangannya tetap di dia, di presiden gitu ya. Itu ada sesuatu yang menurut catatan kita ini menjadi masukan kritis untuk undang RUU Cipta Kerja ini gitu. Gubernur DKI itu tidak dipilih oleh Presiden Jokowi. Gubernur Papua Barat tidak dipilih oleh Presiden Jokowi. Jadi ini ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebenarnya. Kalau kita bicara soal pembagian urusan, bukan antara pejabat pusat dan pejabat di daerah. Gitu Mas Wilan gitu ya. Kemudian terkait dengan yang tadi 170, saya kira ini sudah jadi sangat perbincangan yang sangat ramai di dunia maya, bahkan di dunia nyata gitu ya. Saya kira dari kacamata KPPOD sendiri cukup tegas mengatakan kan secara peraturan perundang-undangan nggak bisa gitu. Bagaimana seorang peraturan presiden membatalkan undang-undang, ya kan? Atau PP atau diubah dalam PP gitu. Jadi ini mungkin perlu dikoreksi. Kebetulan sekarang lagi proses pembahasan. Saya kira ini menjadi temuan yang menarik, atau dalam salah satu bahasanya orang KSP gitu ya. Ini temuan yang konstruktif. Gitu ya. Jadi kita juga pakai bahasa yang sama mungkin ya, bahwa ini temuan-temuan khusus yang terkait dengan hasil catatan KPPOD juga ya, ini temuan yang konstruktif yang kiranya bisa didengar oleh DPR di parlemen mana gitu. Itu Mas Bila. Terima kasih. Yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidik, saya dari grassroots.com. Kalau saya melihat dari kacamata politik dan hukum itu Omnibus Law cenderung mengurangi atau menghilangkan otonomi daerah ke pusat. Nah ini tentunya akan merubah pola pikir dan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum ke depannya. Nah, apakah hal ini akan mengembalikan sistem pemerintahan dari demokrasi, desentralisasi ke sistem otoritarian secara administrasi, regulasi dengan halus, atau otoritarian yang baru kayak gitu? Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya kami tidak bisa menyampaikan secara langsung bahwa ini adalah bentuk langsung gitu, penarikan kewenangan dan kalau seperti itu bagaimana kemudian pekerjaan Bapak Ibu Pemda gitu. Tetapi mungkin begini Pak, bahwa ini nanti harus menjadi perhatian ketika kemudian beberapa kewenangan itu diambil oleh pusat. Sebenarnya lebih kepada pertanggungjawaban daripada Pemda itu sendiri sebagai fungsi pengawasan misal di beberapa sektor misal, kemudian juga pengendalian ya. Jadi ketika KPPOD sendiri ketika mengkaji RUU ini tidak melihat mungkin secara langsung bahwa ini adalah bentuk daripada sentralisasi gitu ya. Karena harapan kami nantinya di pembahasan DPR ini nanti akan ada muncul bahasa-bahasa bagaimana kemudian koordinasi, kemudian bekerja bersama, seperti itu masih ada lagi gitu. Karena memang ketika kami datang ke daerah misalnya di Kota Makassar, misalnya di Kota Bogor, ketika kemudian beberapa kewenangan itu diambil, kalau memang itu sudah menjadi keputusan dari pusat, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi harapan kami selain seperti itu harus ada namanya koordinasi, baik itu nanti ke provinsi maupun ke kota, jangan dihilangkan gitu. Nanti kami kemudian yang menjadi istilahnya ini garda terdepan daripada publik yang terdampak beberapa hal bagaimana. Jangan salah ketika kami datang ke Kota Makassar misalnya, ketika Dinas Pariwisata dinilai yang membuat masalah ketika beberapa tempat-tempat wisata di sana bermasalah, bukan DPNPTSP atau nggak mungkin kan datang ke Kementerian Pariwisata di Jakarta gitu. Tetapi yang di demo di sana Pak, di Dinas Pariwisata Kota Makassar gitu kan. Kemudian misal contohnya di Kota Makassar juga banyak sekali demo misal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena ada beberapa industri yang memang katakan dekat dengan fungsi pemukiman atau fungsi lahan untuk pendidikan. Ini yang di demo bukan Kementerian Perindustrian gitu, yang di Jakarta, tetapi dinas gitu. Artinya adalah bahwa
publik yang terdampak, bahwa publik yang mendapatkan layanan atau jasa ini paling dekat adalah dengan pemerintah daerah gitu. Ketika kemudian kewenangan itu diambil oleh pusat, bukan hanya pengendalian pengawasan, tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat ini seperti apa. Itu yang menjadi apa istilahnya concern sebenarnya pemerintah daerah. Kalau dikatakan apakah ini bentuk apa istilahnya pengambilan kewenangan pusat lagi, kami pikir kita harus banyak berdiskusi lagi mungkin nanti, karena ini masih di pembahasan. Harapannya nanti masih ada bahasa-bahasa koordinasi, kemudian setidaknya ada bentuk apa ya istilahnya bekerja bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seperti itu. Bisa tambahkan, kalau kita bicara sistem desentralisasi dan otonomi kan kita selalu bisa terkait besarnya ada 3 hal ya. Desentralisasi fiskal, administrasi, dan politik gitu ya. Di desentralisasi politik kan ada soal pilkada langsung gitu. Dan ini sudah gua ramai didiskusikan dalam beberapa bulan gitu ya. Ketika misalnya di desentralisasi domain administrasi dan fiskal itu ditarik, sementara desentralisasi terjalan, ada ketidakseimbangan di sana. Sehingga memang KPPD sendiri memperjuangkan bahwa memang seluruh proses atau pembagian urusan, seluruh formasi urusan ini tetap didukung dalam pembagian urusan tadi itu. Kalau misalnya ini dikembalikan ke pusat, ini akan merubah formasi ini, dan itu sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi tadi gitu. Itu saja. Dan ini kalau bicara ini mungkin diskusinya panjang ya. Tapi dari kacamata kita, kalau kita bicara otonomi dan desentralisasi, ini suatu kondisi yang cukup ideal sekarang dengan keanekaragaman kita dari Sabang sampai Merauke. Kita melayani dengan desentralisasi otonomi ini pelayanan yang sangat efektif dan efisien. Memang ada tambal sulam di sana sini, tetapi kita masih terus berproses. Dan tahun ini kita sudah 20 tahun gitu ya, sudah 20 tahun otonomi daerah, dan diskusinya masih seputar ini. Memang kita masih butuh perjuangan yang lebih keras lagi terkait dengan bagaimana kita menentukan urusan-urusannya agar lebih efektif dan efisien ke depan. Silakan, kita masih punya waktu 5 menit. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin sampai di sini diskusi kita. Kami mengucapkan terima kasih gitu ya. Dan kami beri kesempatan kepada Robert Dennis untuk memberikan kata penutup. Ya teman-teman, kalau ini perspektif otonomi, saya tegaskan beberapa poin ya otonomi ya. Pertama adalah otonomi itu mandat konstitusi, bukan pemberian presiden, satu. Kemudian kedua adalah hubungannya itu bukan antara pejabat atasan dan pejabat bawahan. Hubungannya itu bukan antara presiden dan gubernur atau wali kota. Kalau bahasa undang-undang ini delegasi, itu bahasa yang salah. Delegasi itulah bahasa hubungan ketika kerja itu diberikan oleh pejabat atasan ke pejabat bawahan. Kalau dalam otonomi bahasanya adalah penyerahan urusan, bukan delegasi urusan. Delegasi itu bahasa teknis. Kalau presiden memberikan ke menteri, ya itu delegasi namanya, karena memang itu bawahnya dia. Yang diberikan ini bukan dari presiden ke kepala daerah, presiden ke daerah otonom, dan memang penyerahan ini sesuatu yang mendasar kalau mau kembali ke diskusi yang sifatnya agak fundamental ya. Kemudian ketiga adalah urusan-urusan yang diberikan ke daerah, itu urusan-urusan yang harus selesai dibahas dan sepakati di level undang-undang. Tidak bisa diserahkan ke level pemerintah peraturan di bawahnya, apakah PP, apakah Perpres dan sebagainya. Ini bukan hanya urusan eksekutif. Ini adalah soal kewenangan negara yang dibagikan, dan konstitusi mengatakan negara, bukan pemerintah, negara dibagi atas kan gitu, provinsi, kabupaten, kota, negaranya. Negara itu kemudian melekat dalamnya kewenangan negara. Kewenangan negara inilah yang kemudian dibagi atau diserahkan ke level kabupaten, kota, dan provinsi. Itu kemudian ketiga. Kemudian keempat adalah bahwa akuntabilitas pertahunan pemerintah itu di presiden, ya, pasal 4 konstitusi. Pada akhirnya kan memang ketanggung adalah pada presiden, tetapi tidak berarti kemudian presiden akan mengambil alih dan kemudian akan memberikan seperti apa sesuai dengan keinginan. Kita kembali saja pada mandat konstitusi, itu adalah garis dasar.
Kemudian di luar itu pertimbangan sangat-sangat praktikal, saya kira yang semua kita tahu. Nggak mungkin negara ini dikelola secara sentralistik, itu sudah masa lalu, masa lalu. Tidak mungkin kemudian urusan-urusan yang ada di Papua, di Maluku dan sebagainya itu diberikan atau diserahkan ke Jakarta. Dan dalam pemerintahan teman-teman sekalian, kalau izinnya itu diberikan oleh pusat, Pemda itu kemudian secara moral itu mungkin saja dia punya perhatian, tapi secara politik dan hukum boleh untuk kemudian dia tidak perhatikan itu. Itu kan yang terjadi sekarang. Ketika 2014 Undang-Undang Pemda memberikan urusan itu ke level provinsi yang terkait hutan, tambang dan sebagainya, ketika terjadi deforestasi, kabupaten kota itu nggak mau peduli. Kenapa? Bukan karena dia nggak punya komitmen. Karena kalau dia mengambil urusan itu atau mengerjakan urusan itu, implikasi ke anggaran. Nah, akan jadi temuan oleh BPK kalau ada pemerintah yang bukan kewenangannya mengelola suatu urusan dan mengambil dari anggaran negara. Ini bukan hal sederhana. Jadi kalau sudah izinnya ke pemerintah pusat, Pemda kemudian akan menutup mata. Dia nggak bisa mengurus itu. Karena kalau dia ngurus, dia kan harus membiayai itu dari APBD. Kalau APBD yang dipakai akan jadi temuan BPK, Anda kok ambil APBD untuk membiayai kegiatan yang bukan urusan Anda. Nah, ini kan hal-hal yang akan jadi implikasi praktis ke depan yang saya kira pertimbangan untuk kita tegaskan bahwa perspektif desentralisasi dan otonomi ini adalah soal bagaimana berbagi kerja dan kemudian berbagi tadi itu Penny katakan accountability, pertanggungjawaban. Dalam konsep sederhana saja, siapa yang paling dekat dengan suatu urusan, dia yang mesti mengurus dan dia yang akuntabel. Dan itu adalah pada level pemerintah daerah. Hari ini kalau terjadi problem, terjadi masalah, bukan pusat yang demo. Yang demo adalah Pemda, kabupaten kota, bahkan level pemerintah yang lebih rendah, kecamatan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian yang ngeluarin izin itu jauh di Jakarta, yang kena getahnya adalah mereka yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Berikanlah mereka kewenangan, berikanlah mereka ruang untuk mengambil keputusan, tetapi pusat tugasnya dua. Satu, membuat kebijakan, kedua adalah membuat NSPK, norma standar prosedur kriteria. Itu saja. Setelah itu dibuat, maka kemudian dia melakukan pembinaan pengawasan sejauh mana kebijakan, sejauh mana NSPK itu dikerjakan, dijalankan oleh Pemda. Kalau tidak dikerjakan, dijalankan, apa masalahnya? Bisa jadi soal teknis, seperti kapasitas yang harus dikuatkan. Tapi bisa juga soal politis. Ada saja orang atau kepala daerah yang memang membangkang dan sebagainya. Nah, perlu tindakan-tindakan secara politik dan sebagainya. Atau bahkan kemudian berujung pada sanksi kalau memang benar terjadi seperti itu. Tapi jangan kemudian keluar dari cara kerja yang utama bahwa pusat membuat kebijakan, membuat SPK itu hanya dua gitu. Jangan kemudian masuk ke ranah-ranah yang pusat sendiri nggak akan bisa, tidak terjadi keseimbangan di dalam itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert. Jadi tadi kami dari KPP mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman media, teman-teman jurnalis. Kami harapkan kerjasama yang kita semakin terus terjaga dan kita tingkatkan bersama. Dan sekarang kami di belakang ada makan siang, dari kami memberikan kesempatan kita untuk bisa langsung makan siang. Terima kasih. Makan dulu.